Hati-hati ketika punya kuasa. Jangan sampai menyalahgunakannya. Karena ketika doa orang teraniaya sampai ke langit, balasannya bisa lebih mengerikan dari yang pernah kau bayangkan. Inilah kisah nyata kutukan seorang polisi sombong yang menindas warga sembarangan hingga hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Di sebuah desa kecil, ada seorang polisi bernama Sutarman. Ia terkenal sangat angkuh dan sombong. Alih-alih melindungi warga, ia sering menyalahgunakan kekuasaan, memeras pedagang kecil, memukul pemuda hanya karena dianggap kurang ajar, menyita barang orang tanpa alasan. Warga takut, tak ada yang berani melawan. Tapi dalam hati, banyak yang berdoa agar Sutarman mendapat balasannya. Suatu malam, Sutarman pulang patroli lewat jalan sepi dekat kuburan tua. Ia mendengar suara perempuan menangis. Saat disenter, tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba bayangan hitam melintas cepat. Sesampainya di rumah, pintu kamar terbuka sendiri. Padahal tadi terkunci. Di kaca, ia melihat bayangan dirinya memakai seragam penuh darah. Sutarman mengira hanya halusinasi. Namun sejak malam itu, kejadian aneh mulai menghantui. Langkah kaki di koridor rumahnya, suara jeritan tiap malam, jam ke-12. Wajah korban-korban yang pernah ia tindas muncul di mimpinya. Sutarman makin keras kepala. Ia tetap arogan, bahkan memukuli seorang tukang becak yang menolak memberinya uang. Malamnya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi ruang tamunya. Sosok itu berkata lirih, "Kau sudah menindas orang yang lemah. Kini giliranmu ditindas." Tubuh Sutarman mendadak lumpuh. Matanya melihat kilasan wajah orang-orang yang pernah ia sakiti. Warga desa mulai menyadari ada yang berubah. Sutarman sering terlihat berjalan sendirian sambil berbicara dengan orang tak kasat mata. Kadang ia tertawa, kadang menangis. Di rumahnya, suara jeritan kerap terdengar. Beberapa tetangga yang lewat bahkan melihat bayangan hitam berdiri di jendela. Meski Sutarman tinggal sendirian, hingga suatu malam, ia ditemukan menggeliat di lantai rumah. Tubuhnya penuh lebam, seolah dipukuli sesuatu yang tak terlihat. Ia berteriak, "Ampun, jangan siksa aku. Aku janji tidak akan menindas lagi." Tapi teriakan itu sia-sia. Matanya melotot, wajahnya membiru, dan ia tewas dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Sejak kematiannya, rumah Sutarman disebut angker. Banyak yang mendengar suara rantai, jeritan, bahkan penampakan sosok Sutarman sendiri yang masih memakai seragam polisi. Warga percaya itu adalah kutukan dari orang-orang lemah yang pernah ia tindas. Doa orang teraniaya benar-benar menghancurkan hidupnya. Ingatlah, kuasa hanya titipan. Jika disalahgunakan, bisa jadi azab datang lebih cepat daripada yang kita kira.